Selamat sore ya, teman-teman sejawat bedah ya. Pada kesempatan sore hari ini, Soekarno akan membawakan materi mengenai apendisitis akut dan komplikasinya. Sebenarnya ini lebih mengarah ke infiltrat periapendikular ya hasilnya. Karena ini sudah kita ulang-ulang beberapa kali nih ya. Mungkin udah hampir lebih dari 5 kali mungkin apendik ini kita bahas ya. Tapi masih aja yang ada yang miss cara mendiagnosa baik secara klinis maupun secara pemeriksaan fisik dan penunjang ya. Jadi masih ada yang miss gitu ya. Nah, ini ya saya membawakan Soekarno membawakan materi ini karena ya kita tidak bisa pungkiri bahwa ini akan menjadi modal kita ke depan ya, modal kita ke depan untuk menangani kasus-kasus yang terkait dengan apendik gitu ya, karena banyak sekali diferensial diagnosisnya, jadi diagnosa bandingnya itu banyak sekali ya. Ini semakin kita pelajari sampai akar-akarnya, nanti kita harapkan besok setelah kita tamat menjadi spesialis bedah ya, kita tidak ada ibaratnya ragu ya, ibaratnya ragu baik itu dalam mendiagnosa maupun dalam melakukan tindakan pembedahan ya, karena kembali lagi ke pasien ya. Ya Soekarno ya, ini kita sama-sama belajar biar kamu tahu, saya juga tahu, dan teman-teman yang ada di sore hari ini bisa mendapatkan hikmat dari materi yang kamu bawakan pada sore hari ini ya. Jadi untuk waktu saya persilahkan, silahkan. Selamat sore senior dan selamat sore teman-teman residen sekalian. Terima kasih. Bentar Su. Saya harapkan ada partisipasi yang mungkin dari junior atau enggak dari senior juga dua bertanya ya minimal 3-5 pertanyaan untuk bisa mengevaluasi materi yang dibawa oleh seniornya Soekarno ya. Oke, silakan Su. Selamat sore rekan-rekan senior dan teman-teman residen lainnya. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya Tuagus Soekarno akan membawakan tugas baca saya dengan apendisitis akut dan komplikasinya, di mana di sini berdasarkan definisi pendahuluan awal adalah apendisitis akut adalah suatu radang akut dari appendix periformis, di mana di sini secara umumnya disebabkan oleh sumbatan pada lumen appendik, di mana sumbatan ini merupakan penyebab akut paling tersering akut abdomen. Untuk di sini yang lebih ditekankan adalah pada PAI atau definisi periapendikular infiltrat, di mana di sini adalah suatu komplikasi dari apendisitis akut, di mana di sini terbentuknya massa pada appendik bisa berisi abses atau plekmon akibat pelengketan appendik yang umum terutama tertutup oleh omentum di usus halus atau aneksa pada wanita contohnya, dan antara lain di sekitar appendik. Kemudian periapendikular infiltrat ini dapat jadi pelan-pelan aja bacanya Su. Karena pelan-pelan aja bacanya, jangan terlalu tergesa-gesa. Nggak ada yang lihat kamu di sini, nggak ada yang nguber ya, biar ngerti semuanya, pelan-pelan aja ya. Siap. Untuk anatomi sendiri, untuk anatominya itu adalah berbentuk seperti tabung, ukurannya kurang lebih 5-6 cm dengan lumen, yaitu lebar pada pangkal dan menyempit pada ujungnya, di mana posisi ujung dari appendix ini bervariasi. Baik itu ada di retrosacral, pelvic, subsacral, perineal, dan perikolika kanan. Kemudian untuk dari jumlahnya tersendiri, di sini yang paling lumayan banyak nih, sekitar 74% itu posisi retrosacral. Kemudian diikuti oleh di pelvic, kemudian diikuti selanjutnya dengan yang lainnya itu sekitar antara 1-2% itu anti preilial, postileal, parasacral, dan subsacral. Untuk ini sedikit untuk vaskularisinya di sini, di mana appendix ini adalah berdasarkan dari vaskularisis dari arteria appendicularis, kemudian diinervasi oleh saraf itu parasimpatis oleh nervus vagus dan simpatis oleh plexus recentricus. Untuk anatominya sendiri dari appendix itu ada gambarannya seperti
mesoappendik, dan apendikular arteri. Ini untuk percabangannya sendiri. Yang pertama ini dari superior mesenteric artery, kemudian percabangannya ada berdasarkan bagi yaitu berdasarkan recoilic artery. Nah, recoilic artery ini arteri colica dextra atau recoilic artery ini bagi dua, itu ramus anterior dan ramus posterior, di mana yang pada posterior ini menghubungkan ke untuk pendarahan untuk pada apendikular ini. Kemudian lanjut. Untuk gambarannya sendiri, ini adalah gambarannya, yaitu ada gambaran normal appendix, sedangkan pada inflammatory appendix seperti ini, ada terlihat lebih jelas perbedaannya. Kemudian untuk epidemiologinya sendiri, kasusnya sendiri itu sekitar 200.000, di mana dilakukan appendektomi di Amerika Serikat di sekitar 7% di penduduk negara barat, dan sekitar 80% itu berhasil terdiagnosis pada saat operasi. Kemudian epidemiologi yang ditemukan, di mana yaitu sekitar perforasi itu ditemukan sekitar 15-20% ditemukan saat operasi. Kemudian untuk angka kematiannya tidak terlalu besar, itu sekitar 0,2-0,8%, di mana angka kematian akibat appendix akut, dan 10-15% kematian akibat komplikasinya itu perforasinya. Sorry. Untuk epidemiologi berdasarkan WHO pada tahun 2010, yaitu mortalitas terjadi sekitar 21.000 jiwa, di mana berdasarkan Kemenkes RI 2009 itu angka kejadiannya 596.000, yaitu sekitar 3,36%, dan 2010 angka kejadiannya sekitar 3,53%. Kemudian untuk epidemiologi yang tersering, itu paling tersering pada usia dekade antara 2 dan usia dekade 3, itu sekitar usia 20 atau 40 tahun, rasionya lebih tinggi pada pria pada wanita. Kemudian angka appendektomi itu 10 dari 10.000 pasien per tahun. Di mana di sini secara singkatnya itu dari semua kasus appendicitis akut, sekitar 20-30% kasus akan terjadi perforasi diakibatkan salah satunya adalah diagnosis yang terlambat. Kemudian komplikasi perforasi yang tersering terjadi paling tinggi itu pada anak-anak 5 tahun, yaitu sekitar 45%, dan lansia pada usia 65%, pada usia 65 tahun itu sekitar 51%. Di mana dari semua kasus perforasi 10% akan terjadi kasus periappendicular infiltrat. Kembali ke etiologi LIT, yaitu appendicitis adalah adanya suatu sumbatan atau lumen, di mana menyebabkan hiperplasia limfe, bisa oleh fekalit, bisa juga tumor, dan ada ascaris atau cacing, di mana diikuti oleh infeksi berupa Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, dan Pseudomonas. Kemudian dari berdasarkan etiologi yang ada, disebabkan adalah karena obstruksi lumen appendik, di mana obstruksi dapat disebabkan oleh satu fekalit, appendikolit, makanan yang tidak tercerna dengan baik, pembesaran kelenjar limfe. Perforasi pada appendix akut dapat disebabkan oleh reaksi inflamasi yang telah mencapai dinding appendik dan iskemik akibat distensi dari appendik yang menekan aliran darah ke organ tersebut. Jika tanpa perforasi, bisa menyebabkan akibat peningkatan dari fibrin yang ada pada appendix yang terinflamasi. Kemudian terbentuknya massa dapat berisi abses disebabkan oleh terbentuknya abses dari appendik yang telah ruptur oleh dinding omentum, dinding usus atau adeksa pada wanita atau di area sekitarnya. Untuk manifestasi klinisnya sini yaitu penumpukan mukus yang menyebabkan obstruksi dan mengakibatkan distensi pada appendik, kemudian menyebabkan penekanan saraf aferen, itu menyebabkan nyeri epigastrium, nyeri diffuse, mual dan muntah, kemudian menyebabkan adanya proses inflamasi yang terus berlanjut mengakibatkan distensi bertambah, terjadinya penekanan pembuluh darah, menjadi iskemik, ada bakteri infeksi Klebsiella dan hingga peritoneum. Kemudian yaitu nyeri, salah satunya adalah nyeri pada right lower quadrant, spasmo lower quadrant, dan demam. Kemudian jika terjadi perforasi itu nyeri bertambah parah dan bisa menyebabkan demam tinggi. Jika terjadi peritonitis umum, spasmo otot di seluruh tubuh lapang abdomen, kemudian jika bisa berubah massa pada right lower quadrant. Pada kasus gejala dapat reda setelah terjadi perforasi. Ini sedikit tentang fisiologi appendicitis, fisiologi dengan appendik, di mana appendix ini adalah menghasilkan lendir sekitar 1-2 mili ke dalam area lumen, yaitu daerah sekum, di mana fungsinya di sini adalah sebagai IgA secretor of GALT atau gut associated lymphoid tissue, di mana untuk pada sistem imun, tapi pada appendix ini adalah salah satu termasuk komponen integral, di mana integral di sini adalah tidak terlalu signifikan berfungsi dalam untuk sistem pertahanan tubuh, sehingga
jika seandainya terjadi peradangan dan kemudian APD itu diangkat, ini tidak terlalu signifikan untuk dalam proses sistem imun dalam tubuh. Ini yang tadi secara garis besarnya. Awalnya itu terjadi obstruksi yang menyebabkan sekresi mukusnya, menyebabkan tekanan intralumen, jadi hambatan aliran limfe, kemudian jadinya edema dan multiplikasi bakteri, kemudian bisa menyebabkan ulcerasi mukosa, dan ini merupakan fase apendik akut atau fokal atau katalaris. Kemudian lanjut peningkatan sehingga menyebabkan peningkatan tekanan intralumen dan penyumbatan vena dari trombosis, iskemik, dan ya, jadi fase apendisitis supuratif. Kemudian lanjut juga peningkatan intralumen, gangguan arteri, menyebabkan nekrosis dan kuman kumpul, jadi menyebabkan gangren, dan menyebabkan fase apendisis gangrenosa, di mana yang jika tidak dengan baik bisa menyebabkan perforasi. Secara garis besarnya seperti ini, di mana itu infeksi atau sampai obstruksi, di mana di sini ada kebendungan aliran mukosa, tekanan intralumen meningkat, gangguan aliran darah menurun, edema dan ulcerasi mukosa. Ini termasuk golongan dia apendisis katalaris atau phlegmosa. Kemudian lanjut, jadi jika tidak terlalu baik, jadi obstruksi vena, translokasi kuman, peradangan menyebabkan APD supuratif, gangguan arteri, aliran arteri, dan yang menyebabkan gangren, menyebabkan gangrenosa. Jika di sini di dinding pada apendik rapuh atau bisa menyebabkan ada mikro, ada makro perforasi. Nah, di sini berfungsi yaitu mekanisme Walling out. Walling out di sini adalah penentuan di mana jika berhasil, maka apendik itu menjadi apendikular infiltrat. Sedangkan jika gagal, dia dapat menyebabkan general peritonitis atau peritonitis generalisata. Ini singkatnya apendisis akut yang menyebabkan perforasi ada dua. Jika daya tahan tubuh rendah, menyebabkan peritonitis. Kemudian jika tahan bagus, yang seperti tadi walling up itu bisa sehingga itu seperti adanya massa yang posisi itu menyebabkan periapendikular infiltrat. Nah, untuk ini tambahan sedikit untuk organisme yang sering ditemukan pada apendisitis akut, yaitu dibagi ada dua tuh, bakteri aerob dan fakultatif, kemudian bakteri anaerob. Di mana sih ada yang paling sering adalah Escherichia coli pada bakteri anaerob, dan pada bakteri anaerob itu Bacteroides fragilis. Oke, yang lainnya untuk tambahannya. Untuk diagnosis banding yang apendisitis itu berdasarkan usia, ada berdasarkan anak-anak, dewasa, wanita dewasa, dan lansia. Paling sering anak-anak itu bisa yang disebandingnya adalah gastroenteritis, adenitis mesenterica, tuberculosis fecal, susepsi, henotype purpura, pneumonia lobaris. Kalau dewasa bisa yang lainnya bisa colicoleter, populasi ulcus pecticum. Itu dewasa pada laki-laki, terutama rotosio, bisa pancreatitis dan Novartis lubum rectus. Pada wanita yang paling sering adalah PID, kemudian pyelonephritis, kehamilan etopik, torsio endometriosis. Kemudian pada lansia yang sering adalah diverticulitis, obstruksi saluran cerna, CA kolon, terus diabetes, kebocoran aneurisma aorta. Untuk manifestasi klinisnya di sini adalah yang pertama itu adalah sudden pain on the right side abdomen, yaitu nyeri pada perut kanan bawah, disertai dengan mual muntah dan kekurangan dan menurunnya nafsu makan, kemudian ada demam, kemudian adanya konstipasi atau diare, kemudian ada perut yang kembung. Di mana di sini nyeri perut yaitu terdefinisi yaitu nyeri perutnya konstan pada daerah preumbilikal atau epigastrik, kemudian menjadi jelas dan terlokalisir di kuadran kanan bawah dekat titik McBurney. Kemudian di mana nyeri perut ini didahului oleh anoreksia, durasinya itu sekitar 1-12 jam. Variasi lokal itu anatomis apendik itu pada lokasi nyerinya. Nyerinya itu berdasarkan apendik panjang itu di lokal kuadran, pelvis, nyeri suprapubic. Jika pada retroiliar itu nyeri testikuler, retrosekal bisa punggung dan pinggang. Bisa juga akan uteri juga menyeri saat berkemih. Kemudian kalau penyerta yang biasanya mengikuti di sini adalah demam, anoreksia, mual dan muntah. Demam di sini bisa mencapai suhu 38 derajat dan meningkat di atas 39 derajat pada kasus yang sudah perforasi. Kemudian bisa menyebabkan anoreksia hampir selalu menyertai dengan pada kasus apendisitis. Mual muntah itu sekitar pada 75% kasus dan karena adanya stimulasi saraf dan pada ilir. Untuk pemeriksaan fisik yang secara keseluruhan ini dari inspeksi, auskultasi, dan palpasi. Dari inspeksi itu tidak spesifik dalam artian biasanya pada kembung kita bisa melakukan perforasi. Kalau pemeriksaan pada khusus pada
adanya penonjolan pada rect lower quadrant itu bisa berupa massa, itu kemungkinan besar itu adalah abses, bisa periapendikular infiltrat atau bisa abses. Kemudian untuk auskultasi peristaltik biasanya seringkali normal. Kemudian hilang jika terjadinya ilus paralitik pada penetrasi granulosata atau perforasi. Untuk palpasi nyeri pada rect lower quadrant, nyeri lepas, kemudian bisa menyebabkan depansi muskular. Itu pada rangsangan peritoneum, itu yang lebih parah. Ini untuk sekilas itu anamnesa itu nyeri pada apis gastrium, menjalar ke kuadran kanan bawah, biasa diawali mual muntah dan kurang nafsu makan. Fisiknya niki cara sebesar, suhunya bisa meningkat, nyeri pada area kanan bawah, usus biasanya normal atau meningkat, bisa yang lebih buruk ada depansi muskular dan perkusinya meningkat. Ini adalah beberapa jenis pemeriksaan pada appendicitis. Yang pertama adalah Ligat sign, mana nyeri Ligat sign ini bersumber dari persarapan disimpatis dari nervus suracalis, yang mana nyeri visceral awalnya dari umbilikus kemudian menjalar ke parasimpatis nervus vagus, mengikuti arteri mesenterika superior dan arteri appendicularis, itu langsung terlokalisasi pada nyeri perut kanan bawah. Beberapa tes yang sering dilakukan, Ropsing sign, Wassola sign, obturator sign, dan biasanya dilakukan rectal tulisnya juga untuk menentukan apakah ada masalah di jam 10 atau jam 12. Ini untuk perdefinisi obturator sign adalah di mana kita melakukan fleksi dan internal rotasi pada pasien tungkai bawah dan nyeri pada perut kanan bawah. Di mana di sini secara teknis itu ada gambaran dari obturator sign itu di sini akan mempengaruhi dari adanya inflamasi pada apendik. Itu yang ciri khas. Jadi dia fleksi pada mempleksikan kaki, kemudian internal rotasi itu nyeri pada perut kanan bawah. Sedangkan untuk SWAS sign, ini biasanya melakukan pasien dengan hiperekstensi dari tungkai bawah dan nyeri, kemudian nyeri pada perut kanan bawah. Ini biasanya dia di SWAS itu juga menekankan pada di muskulus SWAS-nya biasanya menyebabkan ya curi. Di sini kasus paling sering adalah kasus pada apendidik yang retrosekal. Kemudian untuk Ropsing sign itu melakukan palpasi perut kiri bawah, kemudian nyeri pada perut kanan bawah. Ini untuk pemeriksaan penunjang lainnya itu adalah pemeriksaan laboratorium, bisa melakukan leukositis ringan itu sekitar 10.000 sampai 18.000. Kemudian cek urinalisis itu memikirkan adanya infeksi di traktus urinaris sebagai sumber infeksi. Kemudian pemeriksaan penunjang yang cukup sering dilakukan adalah USG abdomen. Untuk skor yang di sini yang sering dilakukan adalah Alvarado score dengan skornya adalah 10, di mana di sini bagi menjadi 3 itu keluhan, pemeriksaan dan laboratorium. Yang mana keluhannya ada migration obturator fibrosing itu skornya 1, anoreksia 1, dan vomiting 1. Untuk pemeriksaannya itu ada tenderness pada lower quadrant itu 2, bone tenderness 1, tingkatan temperatur 1. Untuk laboratorium itu leukositis 2 dan sip to the lab 1. Untuk interpretasinya itu 1 sampai 4 itu kemungkinan bukan apendik, 5 sampai 7 itu kemungkinan apendik, 8 sampai 10 hampir definitif apendik. Jika skornya itu 5 sampai 6, dianjurkan untuk observasi di rumah sakit. Jika skornya lebih dari 6, dianjurkan untuk tindakan pembadahan. Ya. Oke, untuk yang tadi. Yang tadi ini untuk USG ya di sini, ini salah satu contoh USG pada appendicitis akut tanpa perforasi. Ini gambar aja sih, tampaknya ada pada proximal appendix ini masih dalam posisi normal. Kemudian tampak dari ke distal, kita tampak adanya transition point, itu pembesaran sini, dilatasi, dan tidak tampak adanya apicolit dan appendiculis. Kemudian USG pada appendicitis perforasi di sini tampak jelas, ini tampaknya ada perforasi pada dinding distal. Di sini ini perforasi appendiknya. Kemudian tak tampak ada gambaran fekalit atau appendiculit. Nah, ini untuk USG yang PAI itu periodic infiltrat, ini ada yang biasanya dengan ini yang disertai dengan abses, di mana sebelum dilakukan drainase ini tampak dengan jelas. Dan sedangkan yang sebelum drainase tampak pembentukan abses retrosekal pada dinding perforasinya. Untuk penjelasannya tentang periodic infiltrat itu adalah terjadinya pelengketan omentum dan usus halus ke arah appendicitis, di mana terjadi sekitar 2-5 hari setelah munculnya gejala. Terapi yang biasa disarankan digunakan adalah pemberian cairan infus, pemberian analgesia atau penjelasan nyeri, pemberian antibiotik yaitu golongan
golongan Cephalosporin Sporosim dan kemudian bakteri anaerob itu metronidazole. Kemudian jika massa menghilang, appendektomi dapat dilakukan itu sekitar 6-12 minggu. Jika massa membesar, kemungkinan bisa menyebabkan bisa terjadinya pembentukan apes. Kemudian bisa terjadinya perforasi, itu yang berbahaya. Di mana secara garis besar metode untuk penatalaksaan PA itu ada 3 metode. Yang pertama itu pembedahan yang emergensi, manajemen konservatif, diikuti pembedahan interval yang sekitar 6-12 minggu, dan manajemen konservatif total. Ini sama juga nih untuk probabilitas kondisi fisik dapat suhu yang lebih tinggi, terdapat massa yang palpable, jika massa kecil bisa dapat terawat juga disertai atau tanpa depansi muskular. Nah, berdasarkan jumlah yang ada di sini pembedahan terasa PAI, jika pembedahan dapat menyebabkan peningkatan 3 kali lipat morbiditas dibanding dengan manajemen konservatif itu dikarenakan karena risikonya yang dilakukan karena berisiko yang mana risiko yang bisa dilakukan itu risiko ada bisa dilakukan reseksi daripada iliosekal atau yang lebih parah itu hemikolektomi kanan. Sehingga tata laksana non pembedahan dikatakan sukses gitu pada sekitar 93% pasien, di mana morbiditas lebih rendah dan durasi perawatan lebih singkat dibanding appendektomi yang segera. Untuk manajemen konservatif sendiri itu lebih sedikit komplikasi, infeksi luka, abses abdomen, kondili dan reoperasi. Berdasarkan Kumar et al, morbiditas semakin rendah pada manajemen konservatif tanpa diikuti tindakan appendektomi. Di mana kegagalan manajemen konservatif yaitu tingkat kegagalannya rendah, itu sekitar 7,2%. Terkait dengan itu hubungannya jika terkait dengan pada abses yang diameter kurang, jika adanya abses lebih dari 4-5, tetap disarankan untuk appendektomi. Ini berdasarkan tabelnya di sini, berdasarkan terapi konservatif dari resist cairan, pemberian antibiotik. Nah, ini pada pasien yang dengan tendensi absesnya itu absesmen diberikan diet biasa. Beberapa sumber menambahkan itu pasien dapat disarankan untuk bed rest dengan posisi volar, itu seperti kepala setengah sekitar 30 hingga 45 derajat. Kemudian pada anak-anak lebih gejalanya tidak, jika pada anak-anak bila gejala tidak membaik setelah terapi konservatif disarankan untuk operasi, terutama jika ditemukan ada tanda peritonitis. Pada anak bila dapat perbaikan bisa juga disarankan untuk interval appendektomi. Di mana di sini berdasarkan tabel itu appendical abscess itu sebaiknya di CT scan atau di ultrasound jika absesnya di sini adalah lebih dari 4,6 cm. Lebih dari 4,6 cm bisa diberikan antibiotik dengan pemberian drainase. Kemudian jika pada anak-anak jika membaik diberikan diet dan pemberian antibiotik dicat hingga tetap dilakukan interval appendektomi. Jika pada dewasa dibagi dua itu improvement dan non improvement. Jika non improvement dengan semua operasi, kalau improvement itu tetap kemudian diet. Nah, pada dewasa ini biasanya dilakukan kolonoskopi itu sekitar 2-4 minggu. Yang jika untuk jika dia tidak ada keganasan bisa juga lakukan interval appendektomi. Jika dia plasma, staging dan itu. Jika dia black on atau seperti abscess, mild abscess, dia jika tidak pemberian antibiotik juga, jika dia tidak panas, lanjut ke yang konservatif juga. Di mana di sini kalau saya secara sikapnya sini biasanya pasien dengan masa pendek atau periode infeksi itu datang dengan gejala akut yang telah bertahan cukup lama itu sekitar 5-7 hari. Namun untuk memastikan diagnosis tetap harus dilakukan pemisahan imaging ke USG. Pada pasien dengan gejala akut yang terdeteksi, masa tidak direkomendasikan untuk langsung dilakukan tindakan operasi karena komplikasi dan morbiditas yang tinggi. Tujuannya dilakukan interval appendektomi yaitu untuk mencegah kekambuhan. Namun angka kekambuhan setelah terapi konservatif yang berhasil pun terbilang rendah. Dalam perkembangannya, laparotomi langsung setelah tata laksana konservatif lebih dipilih daripada interval appendektomi. Ini sedikit tadi yang tambahnya itu dengan periappendical abscess atau PAA, salah satu dari manifestasi dari PAI juga, di mana PAI yang berkembang yang nama masa itu namanya ada abscess, yaitu massa pendek yang terus membesar, di mana suhunya itu tidak tertentukan dan bisa menyebabkan takikardi. Di mana terapisnya adalah drainase bedah dan appendektomi atau insersi dari perkutan dengan bantuan USG. Kemudian dilakukan interval appendektomi. Ini untuk kelasannya secara wagannya, di mana dia juga positif ada massa, kita lakukan konservatif terlebih dahulu. Jika absesnya 4-6 cm, jika bisa lakukan drainase, kecuali bila ada tanda peritonitis umum kita buka. Jika kemudian lanjut konservatif 6-12 minggu, jika butuh interval
interval appendektomi terutama jika positif dengan appendektomi dan usia pada pasien itu 40 di atas lebih 40 tahun. Nih, yang dikatakan tanda umum pediatris adalah ini, jika levelnya bisa langsung dibuka. Jika memang tidak ada, jika absesnya kurang dari 4 cm, konservatif tanpa perlu dengan hasil. Izin untuk lanjutkan, ini secara garis besar untuk teknik operasi yang pada appendicitis, yaitu penderita lembosis supine dengan bius ABSA, dimana di sini pada pasien dengan tindakan septik aseptik pada seluruh ruang abdomen, dan kemudian lakukan operasi disempit dengan dok steril. Di sini yang biasa dipakai adalah insisi di geridian di antara midbrain tegak lurus dengan sias. Jadi yang lain yang bisa dilakukan adalah insisi transversal dan paramedian. Kemudian ini untuk opteknya, irisannya diperdalam, potong lemak dan pencapaian muskulus. Yang pertama itu adalah MOE, yaitu musculus obliquus abdominis externus. Kemudian juga setelah MOE dibuka dengan scalpel searah dengan seratnya, kemudian dilebar oleh lateral ke medial dengan pertolongan pilihan anatomi. Kemudian masuk hard tumpul dipasang di bawah MOE. Jika sudah tampak MOE di sini, kemudian tampak MOI, kemudian juga tumpul dengan gunting atau klem searah dengan seratnya hingga tampak lemak peritoneum dengan hak lengan dan otot dipisahkan. Hak dipasang, musculus abdominis, kemudian peritoneum yang berputih dipegang 2 pinset chirurgis dan dibuka dengan gunting. Pastikan tidak ada usus di bawahnya, perhatikan apakah ada pus atau cairan, kemudian dia kultur atau cek. Kemudian hak dimasukkan ke peritoneum, kemudian dari sekum yang berputih, di sini adalah khasnya itu pada sekum adalah Taenia coli dan Haustra dicari untuk diusir. Kemudian appendik biasanya ada pertemuan 3 tenia, sekum dipegang dengan dam pinset, ditarik keluar dan kasa sekum kelihatan ke arah medukaudal. Kemudian mesenterium dan ujung appendik dipegang dan klem kocer, kemudian mesoappendik diklem dan dipotong di ligasi. Di sini kita akan melangsik 3-0 atau 2-0. Pangkal appendik dikeras dan klem kocer dan diikat dengan bisa sebanyak 2 ikatan, itu double ligasi. Kemudian diikat dengan kocer, kemudian appendik ditahan dengan pisau dioles betadin, ujung kisah appendik diwasak dengan betadin dan bisa dioles. Kemudian dimasukkan kembali dan ditutup abdomen lapis demi lapis. Ini untuk gambarnya. Ini untuk irisan geridion dari umbilikur dan sikias. Ambil 2/3, sepertiganya sini terus ke geridion. Ini untuk insisinya. Sini akan ada video, ada 2. Plus campur string dan double ligasi. Itu lebih jelasnya lebih gampang untuk video. Lewat aja. Ini kita kan nggak bahas tentang teknik operasi ya. Ini kan udah sering sekali dipresentasikan ya teman-teman. Ini kan kita mau ke teorinya aja. Oke, siap deh. Nah, lewatin aja Ya udah sih lebih. Nikah aja sih dari tiang komplikasinya bisa infeksi, trouble abscess, adesi intestinal obstruction. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.